Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Syihab bin Abbad qala haddatsana Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi an Ismail an Qais qala qala Abdullah idza qala rajulu li sahibihi anta aduwi faqad kharaja ahaduhuma minal islam aw bari'a min sahibihi. Qala Qais wa akhbarani ba'd Abu Juhaifah anna Abdullah qala illa man tab. Telah menceritakan pada kami Syihab bin Abbad, ia berkata telah menceritakan pada kami Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi dari Ismail dari Qais, ia berkata Abdullah, jika seseorang berkata kepada temannya, engkau adalah musuhku, maka sungguh salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam atau telah berlepas diri dari temannya. Qais berkata, dan Abu Juhaifah mengabarkan kepadaku setelah itu bahwasanya Abdullah berkata, menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam, illa man tab, kecuali bagi orang yang bertaubat. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Abdullah. Abdullah sini adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Berarti hadisnya mauquf, tidak sampai Nabi marfu, tapi mauquf sampai sahabat Nabi. Namun maknanya sesuai dengan hadis yang marfu sampai kepada Nabi. Abdullah berkata di sini, jika seseorang berkata kepada temannya, engkau adalah musuhku, maksudnya musuh dalam agama, maka sungguh salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam atau berlepas diri dari temannya. Artinya ketika seorang menyatakan engkau adalah musuhku dalam agama, berarti secara tidak langsung menyatakan kamu kafir. Nah, berarti ucapan seperti ini ketika seorang mengatakan kepada temannya, kepada sahabatnya, engkau adalah musuhku, musuh dalam agama, artinya engkau kafir. Nah, ketika terlontar ucapan ini, maka salah satu dari keduanya keluar dari Islam. Artinya apa? Kalau memang temannya itu memang benar-benar kafir, musuh Allah, musuh agama, berarti dia kafir. Tapi kalau dia ternyata tidak kafir, maka ucapan kafirnya kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, ini bahaya ya, ucapan kafir apa. Nah, lalu di sini Qais menyatakan, setelah menyampaikan hadis Abdullah tadi, dia mengatakan bahwa Abu Juhaifah menyampaikan setelah itu bahwasanya Abdullah berkata kecuali orang yang bertobat dalam surat Maryam. Artinya apa? Ketika seorang berkata pada temannya, engkau musuhku, engkau kafir, ini salah satu dari keduanya kafir, kecuali bagi yang taubat. Kalau dia taubat, maka kembali lagi kepada Islam. Nah, ini maksudnya ya, insyaallah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bahayanya memvonis kafir seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Bahayanya bermudah-mudahan memvonis kafir kepada seorang muslim. Karena ketika seorang berkata kepada temannya, engkau musuhku, musuh dalam agama, atau engkau kafir, ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bisa jadi orang yang dikatakan memang benar-benar kafir, musuh Allah. Bisa jadi dia nggak layak, maka ucapan kafir kembali pada orang yang mengucapkannya. Nah, ini ya, ini bahayanya orang yang bermudah-mudahan memvonis kafir kepada saudara seiman ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, perintah untuk menjaga lisan. Atau dalam hadis ini terdapat tuntunan untuk menjaga lisan. Karena ketika seorang tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh dalam kemurkaan Allah dalam keadaan tidak menyadarinya.
Kalau seorang tidak menjaga lisannya, dia bisa jatuh kepada kemurkaan Allah dalam keadaan tidak menyadarinya. Dia mengira seorang ketika mengatakan wahai kafir, wahai musuh Allah, dikira dengan ini ucapan ringan, padahal konsekuensinya berat. Kalau yang dituju tidak kafir, berarti kembali kepada orang ucapannya. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan, ini perkara besar. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, taubat bisa menghapus segala dosa termasuk kekafiran. Jadi kalau ada seorang muslim yang terjatuh pada kekafiran, perbuatan syirik atau apapun, lalu bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.